Baik teman-teman, kita lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya, yaitu langsung tentang Microsoft. Microsoft. Kita mulai dari pengenalan apa itu Microsoft ya. Microsoft adalah program aplikasi yang ada di Windows. Mungkin bisa juga diinstal di macOS atau Linux ya. Linux. Cuma setahu saya Linux itu ada program aplikasi tersendiri. Jadi Microsoft itu adalah program aplikasi yang program aplikasi itu adalah program yang dibuat untuk satu pekerjaan tertentu ya, satu pekerjaan tertentu. Contohnya seperti Microsoft Word. Microsoft Word dibuat untuk aplikasi pengolah kata. Karena di Microsoft Word itu banyak digunakan untuk mengolah kata, membuat paragraf, kalimat yang baik, membuat satu rangkaian kata-kata yang bisa diolah sedemikian rupa sehingga rapih ya, sesuai dengan prinsip komputerisasi ya, seperti itu. Jadi eh, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata. Kemudian ada lagi Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka. Nah, di Microsoft Excel ini memang didesain untuk mengolah angka, baik itu angka-angka yang eh, apa namanya, perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian yang basic-basic seperti itu, rata-rata, atau bahkan sampai rumus-rumus yang mikro, yang sulit ya, bisa rata-rata atau nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, nanti akan dibahas di Microsoft Excel, di aplikasi pengolah angka. Kemudian ada lagi Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini adalah aplikasi pengolah slideshow ya, slideshow presentasi. Nah, bahkan sekarang berkembang juga di Microsoft PowerPoint itu untuk pembuatan video-video animasi. Bahkan digunakan animasi untuk promosi dan sebagainya. Nah, langsung saja kita bahas tentang yang pertama, yaitu Microsoft Word. Oke, langsung aja ya, jangan kebanyakan cincong ya. Bosan nanti ya, jangan sampai bosan, oke? Karena kalau nonton video itu biasanya bete ya, boring. Tapi mudah-mudahan enggak ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan enggak bete. Nah, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft 365 ya. Karena Microsoft 365 ini termasuk golongan aplikasi Microsoft yang murah. Oh, bukan, yang 2019. Di laptop satunya saya menggunakan 365, mohon maaf. Di sini saya menggunakan Microsoft 2019. Nah, saya rekomendasikan kepada peserta kursus komputer Microsoft ini menggunakan Microsoft 365 ya, karena lebih murah, lebih murah. Kalau misal teman-teman ingin mendapatkan Microsoft 365 yang lebih murah lagi, bisa hubungi kami ya, admin kami rumble.id. Di sana ada nomor WhatsApp, teman-teman hubungin saja. Misalnya, Pak, saya mau order lisensi Microsoft 365, insya Allah dikasih harga yang paling murah. Oke, kita mulai. Nah, ketika kita buka Microsoft Word, kita akan ditampilkan seperti ini, tergantung dengan versinya masing-masing. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita klik blank dokumen. Ya, selalu kita klik blank dokumen kalau mulai satu pekerjaan baru. Nah, sebenarnya di sini ada banyak istilah-istilah, tempat-tempat ya, tempat-tempat ya, yang sebenarnya perlu dihafalin sih, enggak perlu dihafalin, cuma untuk pengetahuan ya perlu juga. Karena saya belajar komputer pun nggak ngapalin kayak gini. Misalnya seperti ini, menu bar. Ini namanya menu bar nih. Terus kemudian bawahnya icon bar. Ini nih scroll bar. Nah, kalau di sekolah saya mengajarkan seperti itu, scroll bar. Kemudian ini work area. Work area ya. Terus kemudian di sini ada zoom tool. Zoom tool itu bisa membesarkan, mengecilkan. Nah, banyak ya. Intinya itu saja yang perlu teman-teman ketahui. Menu bar itu ini, menu. Terus icon bar. Nah, icon bar ini muncul ketika menunya dipencet seperti ini. Nah, ini icon bar. Icon bar bawahnya ya, atasnya menu bar. Kemudian ada work area. Work area ini area kerja, kita. Area kerja kita ini kertas biasanya ya, seperti ini ya. Kemudian ini ada scroll bar. Scroll bar itu untuk ke atas atau ke bawah seperti itu.
Kemudian ada zoom tool. Zoom tool ini membesarkan, kemudian mengecilkan. Nah, ini istilah-istilah yang sebenarnya nggak perlu teman-teman hafalin, cuma perlu buat pengetahuan lah, sedikit-sedikit perlu ya. Untuk awalan nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting teman-teman tahu ini menu, ini icon gitu aja. Nah, kita akan belajar menggunakan menu bar dan icon bar. Oke, kita mulai dari home. Ya, di menu bar ini ada yang pertama itu adalah home. Ya. Nah, di sini teman-teman biasanya bisa digunakan untuk memilih jenis font. Apa itu font? Font adalah huruf. Ya, ini ada Calibri secara default, Calibri. Nah, ini jenis, kalau kita klik tanda panah ini kita akan dimunculkan berbagai macam jenis font. Kalau kita mau ngetik di Microsoft, font yang biasa dipakai itu, yang biasa dipakai di umum ya, masyarakat umum, itu biasanya ada 3. Ada Calibri, ada Times New Roman, dan Arial. Ya, Arial. Teman-teman boleh milih. Biasanya juga kalau kita kerucutin lagi, apa sih yang paling standar banget, itu bisa pakai Times New Normal. Times New Normal ya. Kita klik aja sini Time. Nah, udah muncul, kita enter aja. Nah, ini adalah jenis huruf Times New Normal, Rian Sarudin misalnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada untuk increase font size ya, decrease font size. Maksudnya apa? Ini untuk membesarkan, ini untuk mengecilkan secara otomatis. Nah, di sebelumnya di sini ya ada ukuran fontnya berapa. Kalau kita mau ganti font, kita blok dulu. Kemudian kita kita pilih ukurannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ada bold juga. Bold itu untuk menebalkan huruf. Kemudian ada italic untuk memiringkan. Terus underline ini untuk menggarisbawahi. Seperti ini. Nah, ini banyak ya menu-menunya. Yang biasa dipakai ini saja. Yang ini nanti kita bahas di next pertemuan. Oke. Next pertemuan saja, biar kita fokus dulu ke yang basic-basicnya. Oke. Nah, tadi kita udah belajar jenis huruf ya. Kemudian kita tentukan juga ukuran kertas atau paper size. Ukuran kertas itu adanya di layout. Nah, terus kemudian kalau kita mau menentukan ukuran kertas, kita pilih size. Nah, size yang digunakan biasanya A4 atau legal ya. Tapi biasa kita pakai A4 sih, standarnya A4. Kita pakai saja A4. Nah, ini ya. Kalau kita mau ganti kertas, kita klik size, kemudian misal kita ganti legal lebih panjang. Yang biasa pakai sih kita A4, pakai A4 aja lah, pakai A4. Nah, itu ukuran kertas. Nah, kalau teman-teman ngeliat kayak gini nih, besar kecil ya, ini sebenarnya dia kertasnya membesar mengecil enggak, ini cuma tampilannya aja. Kalau segini mungkin wah kecil banget hurufnya, nggak kelihatan saya. Nah, kita gedein bukan gedein hurufnya ya, gedein tampilannya. Caranya teman-teman klik CTRL yang di pojok kiri keyboard paling bawah, CTRL, terus scroll mouse-nya ke atas dan ke bawah, scroll mouse. Nah, yang kayak berbentuk ban itu diputar-putar aja, dia kan zoom tool, zoom in dan zoom out ya, zoom in zoom out seperti itu. Nah, oke, itu ya. Oke, tadi size ya. Size menentukan size. Terus kita setting margin. Margin itu apa? Margin itu adalah jarak antara batas kertas dan teks. Nah, ini margin nih. Ini margin. Margin itu ada top margin atas, terus left margin kiri, right margin kanan, kemudian ada bottom. Bottom itu bawah.
Nah, margin itu ada di sini di samping size margin. Nah, ini kita pakai normal aja, satu in ya. Satu in. Pakai normal aja. Kalau baru belajar pakai normal aja. Ya, boleh nggak kita? Boleh-boleh aja, cuma tuh bingung. Ya, jadi standarnya itu pakai normal aja. Pakai yang normal-normal aja. Nah, ini adalah setting margin. Oke, kita udah belajar menentukan size, kemudian margin. Orientasi kertas tuh apa? Misalnya di sini ada dua pilihan, biasanya dua menu, yaitu portrait dan landscape. Portrait itu berdiri, seperti ini potret nih. Kemudian kalau landscape itu seperti ini. Nah, landscape ya, makanya dalam istilah pemotretan tuh ada foto portrait, potret tuh lurus, dan landscape itu apa ya, melebar seperti itu. Kalau kolom ini nantilah, nggak usah dibahas, jarang dipakai. Mending kita bahas yang sering dipakai aja dulu. Nah, ini ada potret dan landscape. Kita pakai potret ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Pengaturan margin udah. Oke, tadi udah belajar juga tentang bullet dan numbering ya. Bullet dan numbering. Memilih jenis, ukuran, dan menebalkan huruf udah kita pelajari. Ini di sini. Terus selanjutnya terakhir kita belajar tentang bullets dan numbering. Bullets dan numbering apa lah gitu kan. Bullets dan numbering adalah ketika kita ingin membuat list atau step by step. Misalnya contohnya menu restoran. Oke, menu restoran. Misalnya jangan satu deh, nasi goreng. Mie goreng, ayam bakar, ayam goreng. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau gini kan kurang enak gitu, kurang asik gitu ya dilihatnya. Agar ini terlihat itu menarik dan elegan, kita pakai bullets. Pertama kita blok dulu. Kita pakai bullets itu ini. Nah, seperti itu. Bullets. Kita bisa pakai yang lainnya. Klik tanda panah yang bawahnya. Kotak, checklist, ataupun segitiga. Nah, boleh silahkan. Ini bullets. Jadi bullets itu adalah untuk penanda list ya, penanda list yang berbentuk simbol. Kemudian numbering itu penanda list yang berbentuk nomor. Nah, nomor atau angka, ataupun bisa juga huruf sih, huruf bisa, Romawi bisa. Seperti ini, misal 1 2 3 4 secara otomatis. Kalau kita enter dia otomatis muncul 5. Kita klik lagi misalnya jus alfukat. Gimana tulisannya? Alfocado. Ini ya. Bener gak? Ini anggap aja bener. Misal jus apel. Kalau kita enter dia otomatis muncul terus dan seterusnya. Nah, itu adalah bullets dan numbering. Mungkin itu saja dulu yang dapat kita bahas, jangan terlalu banyak dulu ya. Nah, silakan teman-teman, ada tugas nanti yang akan disampaikan, bukan disampaikan, ditulis setelah video ini, materi ini selesai. Nanti teman-teman dapat tugas ya. Nanti tugasnya disampaikan saja melalui web atau grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.